Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. الصلاة والسلام على خير الملا سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Marilah kita senantiasa untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti sebenar-benarnya takwa sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah yang Maha Kuasa, yang telah menciptakan kita, memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, nikmat Islam. Fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kita menghitung nikmat-nikmat itu, maka kita tidak akan bisa untuk menghitungnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takwa sebagai bentuk hasil daripada gemblengan kita selama 1 bulan. Pada bulan suci Ramadan kita melaksanakan ujian. Ibaratnya kalau anak sekolah ada bentuk latihan untuk meningkatkan seseorang naik jenjang atau tidak. Kalau mungkin dalam pekerjaan ada diklat calon pimpinan, ada juga banyak sekali diklat-diklat yang lain untuk menguji apakah layak atau tidak seseorang itu naik jabatannya, apakah dia lulus dalam melakukan seleksi, lulus dalam melakukan diklat berikut ujian yang terakhir yang ia harus menyelesaikan dengan baik. Begitu pula bulan Ramadan ini, apabila kita ingin naik tingkat, naik derajat, naik pangkat jabatan kita menjadi orang yang bertakwa, Allah memberikan ujian setiap tahun ini dengan selalu melaksanakan ibadah berpuasa pada bulan Ramadan, dan juga menghiasi malamnya dengan kita bertarawih, kita bertadarus, kita bersedekah, kita mendalami ilmu agama dengan kajian-kajian Islam dan lain sebagainya, sebagai bentuk gemblengan kita untuk mencapai kepada ketakwaan, untuk mencapai kepada tingkatan yang selanjutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 disebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa dan orang-orang sebelum kamu supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu takwa itu apa sih sebenarnya? Kalau kita sering mendengar setiap khutbah Jumat, setiap khatib selalu mengingatkan akan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam arti bahasa takut, kalau kita terjemahkan bukan takut hantu atau takut siapapun, tetapi takwa dalam arti kita ini taat kepada Allah. Para Ali karma wajhah mengatakan, laisal 'aib liman labisal jadid, walakinnal 'aib liman ta'atuhu tazid. Bahwasanya aid itu bukanlah orang yang berpakaian baru, akan tetapi aid sebenarnya adalah orang yang taatnya lebih, bertambah taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa ini adalah bentuk
ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat terhadap perintah juga taat terhadap larangan. Di sini banyak dari institusi Polri menjadi penjaga gawang dalam takwa kepada negara. Perintah dan larangan di dalam sebuah negara kita kawal melalui institusi Polri ini, sama dengan kita juga mengawal diri kita supaya aturan dan larangan yang sudah diberlakukan oleh Allah kepada kita, kita taati. Sebagaimana hukum konvensional, hukum umum, bahwasanya pasti ada punishment and reward, pasti ada hadiah bagi orang yang mau mengikuti aturan, dan juga ada punishment, denda, atau mungkin kurungan, atau mungkin balasan bagi yang tidak melakukan perintah atau mengikuti atau melanggar sebuah aturan, melakukan larangan, maka jika ia akan mendapatkan punishment atau mendapatkan balasan dari institusi tersebut yang disebut adalah sebuah negara. Begitu pula dalam agama, sama. Kita punya aturan, kita punya perintah, kita punya larangan, dan konsekuensi itu ada, namun ditunda oleh Allah. Nanti balasannya di akhir yaumil qiyamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takwa di dalam Al-Quran juga disebutkan, walibasut taqwa dzalika khair. Takwa adalah pakaian, dan pakaian takwa itu adalah yang paling baik, karena seseorang itu dinilai, kalau dalam bahasa Jawa, anjining roko jalaran saka busono, bahwasanya seseorang itu akan dianggap, orang akan dihormati karena busana, karena pakaian. Begitu pula dalam agama, orang dianggap orang yang mulia, dianggap orang yang mempunyai tingkatan yang lebih dalam agama, pasti dilihat oleh bajunya, yaitu takwanya kepada Allah. Ada orang mengatakan, oh orang itu baik, orang itu adalah orang yang bisa dipercaya karena bajunya takwa, karena ia melakukan perintah dan menjauhi larangannya, sehingga di dalam agama orang ini mempunyai posisi yang terhormat. Begitu pula di dalam syair yang sering kita dengarkan, menjadi lagu wajib orang Jawa, lir ilir lari ilir tanduri sumilir, bahwasanya Islam datang sumilir, mengalir, diterima oleh orang Indonesia tanpa adanya pertentangan, ada peperangan, masuk dengan cara yang sangat halus, sehingga mayoritas di Indonesia 89% adalah Muslim. Ini karena indahnya Islam ketika datang di negara kita. Tandure wis sumilir, tak ijo royo-royo, tak sentuh temanten anyar. Sangat menyenangkan seperti kita melihat temanten baru, pengantin baru sangat menarik, dihias dengan bagus. Itulah Islam, terlihat sangat mempesona. Cah angon pendek nang blimbing kuwi. Wahai penggembala, marilah kita melaksanakan 5 pilar dalam Islam, karena blimbing mempunyai sisi 5. Pendek nang blimbing kuwi, naik, ambil 5 rukun Islam yang sudah kita imani, yang sudah kita bersama-sama lakukan, mulai dari syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji jika mampu. Lunyu-lunyu benekno memang itu sulit, licin, tapi tetap harus kita lakukan. Kanggo masuk dodot ira untuk menguji baju kita. Dodot adalah baju, dodot ira kumitir bedah ing pinggir. Mungkin baju kita ketika kita melek tadi, ketika kita memanjat, ketika kita melakukan banyak ada sobek, dondomono, dlumakono, mari kita jahit, mari kita perbaiki. Mungkin sholat kita masih kurang, mungkin ada yang terlewat, puasa kita juga belum sempurna, mari kita perbaiki. Dondomono, dlumakono, kanggo sebo mengko sore, untuk kita sebo itu paseban, untuk bertamu kepada Allah nanti sore. Bayangkan apabila kita punya baju compang-camping, robek-robek, kita bertamu kepada Allah.
Kita saja mau ketemu pimpinan Bapak Kapolres misalnya, pakai baju robek pasti akan diusir. Apalagi tidak pakai baju, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, ibaratnya ia menuju kepada Allah tanpa pakaian. Itulah baju takwa sebenar-benarnya. Mumpung padang rembulani, mumpung jembar kalangane, mumpung kita masih diberikan waktu, mumpung kita masih diberikan kesempatan, ya surah huri qad aflahal mu'minun, maka telah berbahagia orang-orang yang iman, yang mana mereka di dalam sholat ya khusyuk, di dalam semua ibadahnya ia lakukan. Ini adalah orang yang surah huri. Itulah baju takwa sebenarnya, yang nanti kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang akan kita dapatkan nanti di akhir yaumil qiyamah apabila kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di dalam surah Al-Imran disebutkan bahwasanya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Allah, yang mana ampunan Allah ini disiapkan bagi mereka, yaitu surga yang luasnya adalah langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadzibina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa adalah tandanya satu, mereka infak, mereka mau menyisihkan harta mereka dalam keadaan ada atau tidak ada, dalam keadaan kaya atau miskin, dalam keadaan ia luas atau sempit, ia tetap selalu menafkahkan sebagian hartanya. Ibaratnya kekayaan itu tidak menjamin kedermawanan. Kita punya uang 10.000, infak 1.000, 10%-nya itu sangat ringan sekali. Apabila kita punya uang 100.000, kita infak 10.000, masih ringan. Coba kita tingkatkan ketika kita punya uang 1 juta, kita infakkan 100.000, mulai mikir. Apalagi selanjutnya 10 juta disuruh infak 1 juta, mulai lagi sudah. Ilmu keduniawian kita, ilmu matematika kita akan sangat lancar menghitungnya. 1 juta ini buat ini, padahal sama 10%. Ini menunjukkan bahwasanya kedermawanan itu tidak memandang apakah orang itu kaya atau miskin. Justru semakin kaya semakin pelit, justru semakin luas semakin ia cinta dunia, semakin hubbud dunya. Inilah yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita sudah kena racun dunia, maka kedermawanan kita akan semakin hilang dan semakin hilang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya syarat yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidh, selalu menahan emosi, tidak gampang marah, melihat masalah itu dari sudut pandang yang banyak. Orang marah karena terlalu sempit dalam berpandangan. Orang melakukan emosi, orang menuruti hawa nafsu karena ia mempunyai sudut pandang yang tidak sama dengan orang lain. Melihat masalah itu dari sudut pandang yang sempit, sehingga kelihatannya semua itu adalah buntu, tidak ada penyelesaiannya sama sekali. Inilah yang membuat kita mengapa tidak bisa kita menahan emosi amarah kita. Puasa sebagai bentuk gemblengan kita untuk mencapai orang yang bisa menahan amarah kita itu dengan puasa. Semoga kita bisa melakukan hal tersebut setelah kita dibiasakan digembleng selama 1 bulan. Syarat yang ketiga adalah wal 'afina 'anil nas, orang yang mau memaafkan kepada sesama manusia. Apapun kesalahan yang mereka atau teman atau mungkin musuh kita lakukan, mari kita bersama-sama mulai hari ini, setelah sholat Idul Fitri, kita buka lebar-lebar, kita benar-benar lebaran, kita lebarkan hati kita. Semua orang yang salah kepada saya akan saya maafkan, apapun itu, tidak ada kecuali, tidak ada kecuali itu, kecuali ini, kecuali tidak ada. Tetapi kita lebarkan hati kita,
lalu kita labur, kita hiasi dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang baik, tata krama perilaku kepada orang, menghormati kepada orang lain, mempunyai rasa hormat yang tinggi. Setelah kita labur, mari kita bersama-sama lebur, minta maaf kepada orang lain. Kita lebur apa yang menjadi dosa kita, kita minta maaf. Maka dalam filosofi Jawa ada kupat ngaku lepat. Kita harus bisa mengaku lepat kepada orang lain. Jangan merasa benar tetapi merasalah salah. Karena kadang dengan kita merasa salah, orang lain akan mudah menerima. Maafkan saya, pangapunten dan lain sebagainya. Setelah itu ditutup dengan lepet. Lepet itu disilep sing rapet, ditutup yang rapat. Tidak ada lagi dosa-dosa yang lain yang akan kita laksanakan, kecuali memang tidak sengaja, dan itu memang harus atau tidak kita prediksi dosa-dosa yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayat selanjutnya dalam surah Ali Imran ayat 135 disebutkan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan jika ia melakukan kesalahan, ia melakukan dosa, ia ingat kepada Allah, lalu ia memohon ampun sesegera mungkin kepada Allah. Ini bentuk kita di dalam Polri yang presisi ini. Kita bentuk kita transparansi. Kita harus mau terus terang. Kalau memang itu salah, mari kita akui salah. Fastaghfaru, lalu mohon ampun kepada Allah. Responsibility, sebuah tanggung jawab. Apabila kita melakukan kesalahan, kita harus transparan dalam mengakui bahwasanya itu salah, dan kita harus bertanggung jawab atas kesalahan kita dengan cara memohon ampun kepada Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu hum ya'lamun. Dan ia berniat, ini adalah prediksi, berencana, presisi, prediksi, transparansi, responsibility. Itu adalah prediksi kita ketika kita sudah transparan, ketika kita sudah merasa bahwasanya itu adalah tanggung jawab, responsibility kita. Ayo kita prediksi lagi, kita berniat walam yusirru ala ma fa'aluhu wa hum ya'lamun, dan tidak terus menerus dalam melakukan perbuatan yang salah itu. Kita berniat memperbaiki kesalahan yang sudah ada, dan apabila mungkin ada kesalahan lagi, mari kita bersama-sama untuk bertanggung jawab lagi. Kita transparansi lagi, terus terang kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita itu salah. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kullu bani adam khata wa kullu wa khairu khata'ina tawwabun. Setiap manusia pasti melakukan salah, tetapi sebaik-baik orang yang melakukan salah itu adalah orang-orang yang mau memperbaiki kesalahannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Semoga momen Idul Fitri ini kita menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memperbaiki diri kita dalam semua lini kehidupan kita, dalam dunia keluarga, dalam dunia masyarakat, dalam dunia bernegara. Kita bisa menempatkan diri kita sebaik mungkin menjadi manusia yang berguna bagi bangsa, negara, dan agama, dan juga keluarga kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allaha wa ati'ur rasula ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.